Alam semesta yang luasnya tak terbatas menyimpan berbagai kemungkinan dan rahasia yang tak terbatas loh. Dan inilah salah satu pertanyaan yang menarik. Akan seperti apa kehidupan dan kita sebagai manusia di planet lain? Bayangkan sebuah dunia di mana hukum fisika, lingkungan, dan kondisinya sangat berbeda dengan apa yang biasa kita temui. Bagaimana kita beradaptasi dan berevolusi untuk bertahan hidup di tempat baru yang asing ini? Yuk kita lihat. Merkurius adalah planet terdekat ke matahari dan punya atmosfer yang tipis. Temperatur di sana sangat ekstrim, dengan sisi siang hari mencapai lebih dari 426,7 derajat Celcius dan sisi malam hari turun hingga 179 derajat Celcius. Jadi apa yang bisa kita lakukan untuk bertahan hidup di suhu yang sangat ekstrim dan radiasi matahari yang konstan ini? Mungkin kita bisa berubah menjadi logam. Sebagai contoh, titanium dan platina bisa tahan suhu tinggi dengan sempurna. Tapi serius deh, ada sebuah pilihan. Kita bisa tinggal di bawah tanah, di mana suhunya nggak terlalu panas. Kalau kita tinggal di bawah tanah, kita mungkin berevolusi dengan mata yang besar untuk menangkap cahaya dengan lebih baik. Kita juga bisa berevolusi dengan kulit yang lebih tebal untuk melindungi diri kita dari radiasi yang kuat. Pada dasarnya, kita punya dua pilihan, menjadi logam atau menjadi tikus tanah. Yuk beralih ke Venus. Planet ini sangat nggak bersahabat. Pertama-tama, Venus dikenal dengan atmosfernya yang tebal dan lebih beracun daripada mantan. Seluruh planet ini diselimuti oleh karbon dioksida dan permukaannya benar-benar kering, yang membuatnya sangat panas. Suhu rata-rata sekitar 452,8 derajat Celcius, menjadikannya salah satu planet terpanas di tata surya kita. Selain itu, jangan lupakan tekanannya yang luar biasa. Berdiri di Venus akan terasa seperti berdiri 900 meter di bawah air. Hanya mikroba yang sangat kuat dari bumi yang bisa bertahan hidup dalam kondisi seperti itu. Jadi, kalau kamu ingin tinggal di Venus, kamu mungkin harus menjadi mikroba. Tapi sayangnya, karena kita bukan mikroba, kita harus memakai perlengkapan dan peralatan khusus untuk bertahan hidup di sana. Mungkin kita harus mengembangkan kerangka luar yang tahan panas untuk melindungi diri kita sendiri, serta mengembangkan paru-paru baru yang bisa menyaring elemen-elemen beracun di atmosfernya. Yuk bahas saudara merah favorit kita, Mars. Perubahan pertama yang terlihat setelah beberapa ratus tahun adalah kerangka baru. Gravitasi di Mars jauh lebih lemah daripada di bumi, jadi otot dan tulang akan menyusut. Untuk mengimbangi perbedaan ini, kamu harus makan lebih banyak dan mungkin mulai pergi ke gym. Selain itu, kamu juga harus beradaptasi dengan tekanan atmosfer yang rendah dan suhu yang lebih dingin. Kamu harus mempertahankan panas kan? Itu artinya kamu butuh lapisan lemak tubuh yang lebih tebal. Maaf teman-teman, tapi di Mars kita mungkin akan menjadi lebih gemuk. Alasan lain untuk mulai berolahraga nih. Perubahan besar lainnya akan terjadi pada kulit. Kulit seperti sebuah penghalang besar yang melindungi kita dari hal-hal yang berbahaya, seperti bakteri, sinar UV, penampilan yang menyeramkan, dan lain-lain. Jadi, apa yang akan terjadi pada kulit? Kemungkinan besar kulit akan berubah menjadi oranye karena karotenoid. Karotenoid adalah jenis nutrisi yang bisa didapat dari makanan seperti wortel, kentang, tomat, dan sebagainya. Karotenoid melindungi tubuh dari radiasi ultraviolet di Mars. Kekurangannya cuma satu. Dengan makan banyak labu dari pasar petani Mars, kulitmu akan berubah menjadi oranye. Tapi mungkin itu nggak terlalu buruk. Mungkin hidup di Jupiter akan lebih mudah. Ya, nggak. Jupiter nggak punya daratan yang padat. Planet ini tersusun dari hidrogen dan helium dan disebut sebagai raksasa gas. Kamu akan melayang-layang di sana seperti di dalam awan raksasa. Dan kalaupun berhasil mendarat dan mencoba berjalan, rasanya akan seperti berjalan di tengah kabut yang sangat tebal. Jadi, bagaimana kita berevolusi di sana? Pertama, kita mungkin akan menjadi jauh lebih besar untuk bisa bertahan dari tekanan yang sangat besar. Kedua, fluktuasi temperatur di Jupiter sangat besar. Permukaannya sangat dingin dan temperaturnya meningkat secara signifikan di bawah lapisan luar atmosfer. Ketiga, kalau kamu tinggal di Jupiter, gak akan ada bahasa verbal. Planet raksasa gas ini menyerap gelombang radio, jadi meskipun kamu berbicara, gak akan ada yang mendengarnya.
Musik juga nggak akan ada, jadi nggak ada pesta. Lalu apa gunanya? Hey, mungkin kita bisa berkomunikasi dengan bahasa isyarat, tapi itu juga nggak mudah. Jupiter penuh dengan angin kencang dan awan badai, jadi nggak mungkin kamu bisa melihat apapun. Jadi kalaupun kita bisa berevolusi di sana, hidup kita tetap nggak akan mudah. Sebelum mendarat di Saturnus, kamu mungkin ingin melihat cincinnya yang ikonik. Tapi, kamu nggak akan bisa melakukannya karena cincin Saturnus terdiri dari sekumpulan partikel es yang melayang-layang di angkasa. Jadi, akan sangat sulit untuk mendarat. Jadi, mari langsung ke Saturnus. Pada awalnya, Saturnus tampak nggak terlalu buruk bagi kita. Beberapa lapisan di planet raksasa gas ini punya temperatur yang cukup bagus. Jika kita menyelam lebih dalam ke dalam Saturnus, suhu Saturnus ternyata sangat hangat. Hingga -3 derajat Celcius di lapisan keduanya. Ini adalah suhu rata-rata di negara-negara seperti Swedia dan Kanada. Tapi sayangnya ini hanya satu lapisan saja. Sisa planet ini sangat dingin, jadi untuk bisa bertahan hidup di Saturnus, kita harus melakukan banyak usaha. Selain dingin, kita juga harus menghadapi lingkungan yang keras di planet ini, termasuk badai yang hebat, angin kencang, dan radiasi. Untuk melindungi diri kita dari kondisi-kondisi tersebut, kita harus mengembangkan kulit yang lebih kuat lagi, mencari bahan insulasi, dan sebagainya. Planet berikutnya adalah Uranus. Uranus punya lingkungan yang sangat berbeda dengan Bumi, dengan suhu yang jauh lebih dingin, nggak punya permukaan padat, dan atmosfer yang jauh berbeda. Planet ini seperti Jupiter, tapi dengan warna biru. Tapi nggak seburuk itu kok. Bahkan di Uranus ada air. Satu-satunya masalah adalah planet ini penuh dengan amonia, zat berbahaya yang biasa kita gunakan untuk membersihkan rumah. Jadi, jangan kaget kalau kamu mencium bau busuk. Selain itu, di sana sangat dingin. Rasanya seperti musim dingin yang hampir nggak pernah berakhir. Jadi, bagaimana rasanya bertahan hidup di lingkungan yang gelap dan keras seperti itu? Kita akan butuh kulit yang lebih tebal lagi untuk mengatasi suhu yang ekstrim. Dan lagi, kita butuh mata yang lebih besar untuk melihat lebih baik dalam kegelapan. Kita bahkan mungkin harus mengembangkan sistem pendengaran baru seperti lumba-lumba. Seru kan? Yuk beralih ke Neptunus. Kalau manusia berevolusi di Neptunus, mereka harus beradaptasi dengan kondisi yang keras. Neptunus, planet ke-8 dan terjauh dari matahari, adalah planet raksasa gas lainnya. Bedanya, planet ini punya inti yang padat. Kalau kita tinggal di Neptunus, kita harus mengapung atau berenang di atmosfernya yang kaya akan metana. Kita juga harus mengembangkan insang atau semacamnya agar bisa bernapas. Pada dasarnya, kita akan berubah menjadi reptil ruang angkasa atau ikan kosmik. Gravitasi di Neptunus sedikit lebih kuat daripada gravitasi bumi, tapi angin yang kencang membuat kita sulit untuk berdiri di satu tempat. Untuk menahan angin, kita harus menjadi jauh lebih berat. Sekali lagi, kamu perlu makan banyak dan melatih otot. Ya, secara teknis ini bukanlah sebuah planet, tapi kita tetap menyukainya dan gak bisa melupakannya. Sebuah dunia yang kecil, jauh, dan sangat dingin. Pluto bahkan lebih kecil dari bulan kita, dan karena itu hampir nggak ada gravitasi di sana. Akan sangat sulit untuk berdiri di sana. Agar nggak terlempar keluar angkasa secara nggak sengaja saat bermain sepak bola, kita harus membuat mesin gravitasi palsu. Dan kalau nggak ingin merasa pusing, kita harus mengembangkan sistem saraf yang baru. Tapi Pluto nggak seburuk itu kok. Misalnya, ada air cair di bawah permukaannya dan bahkan ada gunung-gunung es. Mungkin kita bisa bertahan hidup di sana kalau kita punya peralatan, pakaian, perbekalan, dan terlalu ribet. Pokoknya, dari panas terik Merkurius hingga suhu beku Neptunus, setiap planet punya tantangan lingkungan yang unik dan kesempatan untuk berevolusi. Meskipun kita mungkin gak akan pernah benar-benar tahu seperti apa manusia di planet-planet lain ini, sangat menarik untuk mempertimbangkan kemungkinan-kemungkinan yang tak terbatas. Jadi, jangan pernah berhenti mengamati bintang-bintang dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan ini ya.
Planet dan satelit punya beragam kondisi yang bisa mempengaruhi penampilan hewan peliharaanmu kalau mereka hidup di dalamnya. Misalnya saja, faktor gravitasi. Di planet yang lebih besar atau padat, gravitasinya lebih kuat sehingga makhluk hidupnya akan lebih pendek, lebih kekar, dan mungkin punya lebih banyak anggota gerak untuk menopang tubuh. Di planet yang lebih ringan dan gravitasi yang lebih lemah, makhluk hidupnya lebih gampang melompat, melambung, dan meluncur sehingga kemungkinan besar mereka akan bisa beradaptasi menjadi lebih ringan dan lebih tinggi. Mars merupakan planet keempat dari matahari, permukaannya diselimuti gurun dingin dan berdebu. Planet dinamis ini memiliki musim, tudung es kutub, ngarai, dan gunung berapi tidak aktif. Malahan gunung berapi ini terbukti sangat aktif di masa lalu. Gravitasi Mars lebih lemah dari gravitasi bumi dan letaknya lebih jauh dari matahari, jadi kondisi di situ lebih redup dan Mars juga nggak punya medan magnet pelindung karena atmosfernya tipis dan seluruh permukaannya terpapar radiasi. Terkadang, angin kencang bisa menghasilkan badai debu yang menerpa seisi Mars dan debunya ini terus menetap sampai berbulan-bulan. Di Mars, anjing peliharaanmu mungkin akan punya badan yang lebih kuat dan tinggi untuk menyesuaikan diri dengan gravitasi yang lemah. Matanya juga kemungkinan akan lebih besar untuk menangkap sinar matahari yang jauh. Untuk melindungi diri dari radiasi, anjingmu harus mengganti pigmen kulitnya dari melanin ke karotenoid. Pigmen ini juga memberi warna pada wortel, tomat, dan jeruk, dan nantinya si anabul mungkin akan berwarna jingga. Karena gravitasi di Mars cukup lemah, anabulmu akan lebih ringan dan lebih sering melompat. Selain itu, kakinya akan lebih panjang. Jupiter dijuluki sebagai raksasa gas. Planet ini tertutup oleh awan merah, coklat, kuning, dan putih yang bikin planet ini kelihatan bergaris-garis. Hidup di Jupiter mungkin akan terasa sulit karena permukaannya nggak benar-benar padat. Dengan kata lain, semua bagiannya terdiri dari gas. Meski begitu, di situ nggak cuma ada awan raksasa yang menggantung di angkasa, dan kalau kamu melewati atmosfernya, kemudian masuk ke bagian yang lebih dalam, gas ini akan lebih padat sampai berubah menjadi cair. Jadi, lapisan-lapisannya berupa lautan yang terbuat dari hidrogen, bukan air. Untuk mengantisipasi tekanan tinggi, suhu ekstrim, dan lingkungan cairnya, kita perlu nyari inspirasi dari penghuni air yang hidup dengan kondisi serupa, tapi pada skala yang lebih kecil. Anabulmu akan jadi isopoda besar yang punya cangkang untuk melindungi diri dari radiasi Jupiter. Seperti Jupiter, tetangga gasnya Saturnus adalah awan hidrogen dan helium raksasa dengan angin kuat. Permukaannya juga nggak padat, sama seperti Jupiter, lapisan dalamnya lebih padat, tapi intinya jauh lebih kecil. Cincin khasnya terbuat dari seabrek partikel es, tapi nggak ada yang bisa bertahan hidup di situ. Volume Saturnus lebih dari 760 kalinya Bumi. Dan sebagai planet terberat kedua di tata surya, masanya sekitar 95 kalinya Bumi. Kepadatan rata-rata Saturnus lebih kecil dari air, jadi planet jumbo ini akan mengapung saat dimasukin ke bak mandi, kalaupun ada bak segede gitu. Untuk bergerak di Saturnus yang berkabut tebal, anabulmu cuma bisa meluncur seperti ubur-ubur. Anjingmu mungkin akan punya lonceng berbentuk payung untuk melontarkan diri, tapi tanpa kerangka supaya tubuhnya nggak hancur oleh tekanan Saturnus. Kucingmu juga akan memiliki tentakel ubur-ubur untuk bergerak. Hidup di Merkurius nggak akan berlangsung mudah. Lokasi planet kecil ini paling dekat dengan matahari, jadi sinarnya 7 kali lebih kuat daripada di bumi. Tabir suryamu nggak akan mempan menahannya. Ukuran Merkurius sekitar 2/5-nya bumi, dan gravitasinya mirip Mars atau sekitar 30% dari gravitasi bumi. Jadi, kamu bisa melompat 3 kali lebih tinggi di permukaan Merkurius. Benda berat juga akan lebih gampang diangkat. Suhu Merkurius lumayan ekstrim, yaitu berkisar antara 430 derajat Celcius di siang hari yang ngebul dan minus 180 derajat Celcius pada malam hari. Di situ juga terus-terusan terjadi hujan meteor dan gempa. Belum lagi atmosfernya sangat tipis dan gak ada udara yang bisa dihirup. Gak akan ada makhluk hidup yang bisa bertahan dalam kondisi separah ini. Jadi hewan peliharaanmu harus terbuat dari bahan mirip logam tahan api seperti titanium. Dan karena nggak butuh sistem pernafasan, wajah logam mereka nggak akan punya hidung. Mata mereka juga mungkin akan kelihatan mirip kacamata hitam tebal untuk melindungi diri dari paparan sinar matahari.
Planet yang lebih menantang dari Merkurius adalah Venus. Planet kedua dari matahari ini menjadi planet yang terdekat dengan bumi. Venus menjadi objek paling terang di langit setelah matahari dan bulan. Biasanya kembaran bumi ini kelihatan seperti bintang terang saat senja dan menjelang pagi. Suhu di sini sangat panas, yaitu sekitar 471 derajat Celcius, dan atmosfernya sangat tebal hingga menciptakan efek rumah kaca. Permukaannya kering, dan di situ sering terjadi letusan gunung berapi, angin badai, serta petir. Gak sampai di situ aja, tekanannya serasa kayak di kedalaman 1,5 kilometer di bawah laut, sehingga kepalamu akan selalu pusing. Sulit juga ya ngebayangin kalau anak bulmu hidup di Venus, sebab satu-satunya makhluk hidup yang bisa bertahan di situ adalah bakteri anaerob. Venus bisa ngehancurin semua materi, termasuk logam, jadi alat penjelajah buatan manusia nggak bisa dipakai. Atmosfer Venus juga mengandung fosfina, zat beracun ini membahayakan makhluk hidup yang menghirup oksigen, tapi sangat disukai mikroba. Planet dingin, gelap, berangin kencang seperti Uranus dan Neptunus, sebagian besarnya terbuat dari zat cair dingin berupa metana, air, dan amonia. Uranus berwarna biru karena pengaruh metana dan di sekelilingnya terdapat cincin tipis. Sedangkan Neptunus lebih gelap, dingin, dan sangat berangin karena lokasinya paling jauh di tata surya kita. Jaraknya ke matahari sekitar 30 kalinya jarak bumi ke sang bintang. Keduanya nggak punya permukaan padat dan atmosfernya perlahan menjadi air di sekitar intinya. Makanya, gravitasi di Neptunus lebih kuat daripada di bumi dan tekanannya juga lebih besar. Dengan gravitasi sekuat ini, anjingmu akan lebih pendek dan kucingmu akan lebih kekar, badannya lebih berotot dan kulitnya lebih tebal agar tahan terhadap dingin. Karena berada di lingkungan berair, hewan peliharaanmu harus punya perawakan seperti paus atau manatee kosmik yang melayang-layang mengitari planet biru ini. Pluto memang gak terlalu besar, ukurannya bahkan lebih kecil dari bulan. Planet Katai ini menghabiskan waktu selama 248 tahun di bumi untuk mengelilingi matahari. Jadi kalau tinggal di Pluto, kamu harus nunggu selama 248 tahun di bumi untuk ngerayain ulang tahun pertamamu. Satu hari di Pluto berlangsung sekitar 6,5 hari di bumi. Objek mirip planet yang paling jauh dari matahari ini sangat dingin dan diselimuti es. Gravitasinya lemah dan atmosfernya juga tipis. Di cakrawala Pluto, matahari kelihatan seperti titik, hampir sama seperti bulan dari bumi, jadi cahayanya sangat sedikit. Tapi para ilmuwan menduga mungkin ada lautan air di bawah permukaan Pluto dan cuaca di situ lebih bersahabat. Kita lihat organisme di bumi yang punya sifat anti beku bawaan yuk. Misalnya, serangga dan ikan. Minimnya gravitasi bisa bikin otot dan tulang makin menyusut sehingga celah di sela-sela tulang belakang akan semakin renggang. Akibatnya peliharaanmu akan lebih tinggi, posturnya juga akan berubah karena sebagian besar tulang belakang mereka nggak terpakai. Anjingmu mungkin akan bertubuh tinggi, kurus, dan mirip laba-laba. Anggota geraknya lebih ramping dan tulang belakangnya melengkung. Di planet lain, di luar tata surya, batas antara tanaman dan hewan peliharaanmu mungkin gak akan begitu jelas dan anabulmu mungkin akan menyatu dengan kehidupan tumbuhan. Kemungkinan tubuhnya akan seperti pohon, jantungnya melekat pada tubuh, atau kakinya bisa berubah ke posisi yang lebih nyaman untuk mendapatkan air dan cahaya. Kelincimu juga mungkin akan kebanyakan diam sambil berfotosintesis dan baru kabur saat terintimidasi. Kuda mirip dinosaurus mungkin akan menanamkan dirinya ke tanah untuk mendapatkan nutrisi langsung dari tanah serta memperoleh energi tambahan dengan bantuan tumbuhan di punggungnya. Hewan yang berkelompok juga bisa menjadi peliharaan yang menarik seperti kawanan amuba yang menyerupai organisme mirip jelly, ribuan karnivora mirip udang membentuk organisme tunggal yang melahap apapun di hadapannya, atau kumpulan pohon yang saling terjalin kemudian ngumpulin banyak air di atas kanopinya. Agar daya tahannya tetap oke, hewan peliharaanmu harus tetap mengalirkan oksigen ke otot. Di bumi, gurita menggunakan molekul berbasis tembaga untuk memproses kembali oksigen sehingga geraknya lebih lamban dari mamalia dan burung yang menggunakan hemoglobin berbasis zat besi. Para ilmuwan telah berspekulasi soal jenis pengantar oksigen lain yang bisa bikin hewan peliharaanmu hidup lebih lama. Di atmosfer yang banyak mengandung oksigen, kita mungkin bisa melihat monyet terbang non-stop tanpa perlu beristirahat. Di planet dan satelit dingin yang minim cahaya, seperti satelit Saturnus dan Jupiter, anjing peliharaanmu mungkin perlu memanfaatkan energi kimia daripada energi matahari.
Dan di dunia tanpa cahaya, seperti di dalam lautan Enceladus, makhluk hidup nggak akan begitu memerlukan mata, sehingga anabulmu akan mengenali lingkungannya dengan alat bantu lain seperti insang dan sensor getar. Gimana? Udahan rebahannya? Aku punya tugas berat untuk kamu nih. Tenang aja, seru kok. Kamu bakal pergi ke beberapa planet di tata surya dan mencoba lari di sana. Yuk cari tahu di mana kamu bisa lari paling cepat dan di mana kamu nggak bisa jalan. Pria tercepat di bumi, Usain Bolt, bisa lari dengan kecepatan rata-rata 38 km per jam. Tapi kecepatan tertingginya 43 km per jam. Sayangnya, gak semua orang kayak Usain Bolt. Rata-rata orang lari pada kecepatan 10-13 km per jam. Tapi mungkin di planet lain, kamu bisa mengalahkan rekor sprinter asal Jamaika ini. Kita bahas dulu apa yang bakal memengaruhi kecepatan lari kamu di planet lain ya. Gravitasi. Kekuatan gravitasi di planet yang kamu kunjungi bakal berpengaruh pada berat badanmu. Dan seringkali semakin berat bobotmu, semakin lambat larimu. Di semua planet lain yang ada di tata surya kecuali bumi, kamu harus memakai baju astronaut yang besar. Tanpa itu kamu nggak bisa bertahan. Jangan lupa juga kondisi cuaca ekstrem di kebanyakan planet, bisa dingin banget atau panas banget, bisa juga sangat berangin. Kita mulai perjalanannya ya, pakai sabuk pengamanmu. Planet pertama kita adalah Merkurius. Saat kamu mengintip lewat jendela pesawat antariksa, kamu melihat planet ini mirip banget sama bulan. Tapi beberapa saat kemudian, kamu sadar itu cuma ilusi. Ada banyak kawah akibat batuan luar angkasa di seluruh permukaan Merkurius. Ini bisa bikin tugas kamu lebih susah di planet ini. Hal ini dan baju astronaut jelas, tapi kamu nggak akan bisa bertahan di Merkurius tanpa perlindungan itu. Suhu di planet ini ekstrem, 420 derajat Celcius pada siang hari dan minus 179 pada malam hari. Tapi ada satu hal yang bisa menguntungkanmu di planet yang gak ramah ini. Misalnya berat badanmu di bumi 70 kg, di Merkurius bakal menjadi 26 kg. Artinya, meskipun pakai baju astronaut, kamu bisa bergerak lebih cepat daripada di bumi. Kalau berusaha keras, kecepatanmu bakal mencapai 21 km per jam. Selanjutnya Venus yang dijuluki bintang kejora. Saat mendekati planet ini, kamu melihat dunia yang sangat berbeda dengan planet kebiruan yang kamu lihat di buku. Sebelum mendarat, kamu harus melewati atmosfer super padat yang terdiri dari karbon dioksida. Selagi pesawat antariksa turun, kamu melihat awan asam sulfat tebal. Venus sering disebut kembaran bumi karena punya ukuran dan kepadatan yang sama. Gak heran, di Venus berat badanmu hampir sama kayak di bumi, 63 kg. Memang lebih ringan di sini, tapi jangan lupa baju astronautmu. Karena kondisi Venus hampir sama kayak di bumi, kamu bisa lari sedikit lebih cepat daripada di bumi, sekitar 14 km per jam. Kesan pertamamu tentang Mars adalah dingin banget, suhu rata-rata di sini sekitar minus 62 derajat Celcius. Dari kejauhan saja, planet ini kelihatan kemerahan. Begitu kamu menginjak permukaan Mars, kamu tahu penyebabnya. Permukaannya dipenuhi debu warna karat. Debu halus itu juga mengapung di udara di sekitarmu. Kamu melihat warna keemasan, coklat tua, dan bahkan kehijauan di Mars. Ternyata itu dipengaruhi mineral yang ada di tanahnya. Tebal lapisan debunya berbeda-beda, tapi kebanyakan sekitar 2 meter. Itu bikin lari jadi lebih susah. Di Mars berat badanmu bakal jauh lebih ringan daripada di bumi, cuma 26 kg. Ini bakal membantumu mencapai kecepatan 19 km per jam. Hebat kan? Apa tuh di kejauhan? Mirip tornado. Itu badai debu. Berarti waktunya lari. Badai debu kadang menyelimuti seluruh planet ini dan kamu bahkan bisa melihat badai terbesar Mars dari bumi. Dan sekarang ada masalah nih. Jupiter dan Saturnus adalah raksasa gas. Selain itu, planet ini sangat besar sampai bisa menelan 1.300 bumi. Masalahnya planet ini nggak punya permukaan padat. Bayangkan kayak apa latihan larimu kalau kamu bisa lari di Jupiter.
Planet ini memiliki atmosfer yang terdiri dari hidrogen dan helium. Saat turun ke planet ini, kamu kagum dengan awan tebalnya yang berwarna coklat, kuning, merah, dan putih. Hal tersebut membuat planet ini warna-warni dan punya garis rata. Di Jupiter, berat badanmu 177 kg. Berjalan di planet ini bisa bikin kamu keringetan, ditambah baju astronaut, itu juga kalau kamu bisa jalan di permukaannya. Kalau kamu mencoba lari di sana, hasilnya mungkin cuma 1,6 sampai 3 km per jam. Lebih parah lagi, Jupiter berangin banget. Kecepatannya 322 sampai 644 km per jam. Lihat cincin itu enggak? Itu Saturnus, satu lagi raksasa gas yang enggak punya permukaan padat. Planet ini sebagian besar terdiri dari hidrogen dan helium. Semakin dalam, suhu dan kepadatannya berubah. Kalau kamu berusaha menginjakan kaki di permukaan Saturnus, kamu akan langsung jatuh ke dalam planet itu. Emang sih, dari atas Saturnus kelihatan kayak punya permukaan. Bola coklat kekuningan padat ini dikelilingi beberapa lapis awan. Lapisan luarnya terdiri dari awan amonia, di bawahnya ada awan hidrosulfida, dan lapisan terdalamnya awan air. Meskipun Saturnus raksasa gas, berat badanmu nggak begitu berbeda di sini. Sekitar 75 kg karena gravitasinya mirip gravitasi bumi. Tapi karena kondisi di planet ini dan baju astronaut yang besar, kamu nggak akan bisa lari cepat, paling sekitar 6 km per jam. Sebelum pergi, kamu mengagumi ciri paling terkenal Saturnus, cincinnya yang berwarna abu-abu, krem, dan coklat. Kumpulan cincin kecil ini terdiri dari bongkahan batu dan es. Kamu juga melihat beberapa dari 53 satelit Saturnus, itu Titan, dunia es yang lebih besar daripada bulan dan bahkan Merkurius. Titan adalah satelit terbesar kedua di tata surya. Planet berikutnya adalah bola hijau biru yang terdiri dari es dan gas, raksasa es Uranus. Warna planet ini cantik karena cahaya dari matahari terpantul di permukaannya. Uranus nggak padat, tekan remnya. Kalau terlambat berhenti, pesawatmu akan melewati atmosfer atas dan tenggelam ke bagian tengah planet ini yang cair. Kayaknya kamu nggak bisa lari di sini deh. Jadi bayangin aja ya. Di Uranus, berat badanmu sekitar 62 kg. Anehnya, kamu bisa mendapat kecepatan bagus di sini, setidaknya 13 km per jam. Itu juga kalau kamu nggak terjebak hurikan di sana ya. Badai ekstrem terjadi di planet ini pada musim panas saat suhu Uranus paling panas. Lalu hurikan bisa menyebar lebih dari 9.000 km. Ukuran planet terjauh dari matahari, Neptunus, adalah 4 kali ukuran bumi, tapi 17 kali lebih berat. Permukaan biru yang kamu lihat saat mendekati Neptunus sebenarnya lapisan gas yang berputar dan awan permanen. Mantel planet ini terdiri dari es air, amonia, dan metana. Kira-kira beginilah permukaan Neptunus. Tapi nggak ada dataran padat yang bisa kamu injak. Jadi sekali lagi, kita berimajinasi saja. Di Neptunus, beratmu sedikit bertambah daripada di bumi, 79 kg. Tapi kecepatan larimu cuma sedikit lebih lambat daripada di bumi, yakni sekitar 8 km per jam. Itulah akhir dari petualangan aktif kita. Kamu mau lari di planet mana?